Profil anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024. Didi Setiawan, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024, Partai PDIP, Dapil 1. Nama saya Didi Setiawan, saya anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan, dan dapil saya ada dapil 1 Tanggamus, yaitu Semaka, Pematang Sawah, dan Bandar Negeri Semong. Nah, saya sudah berkeluarga dengan 3 orang anak. Istri saya ya ibu rumah tangga, juga punya usaha, meneruskan usaha yang pernah kami bangun bersama. Dan anak ada 3, yaitu yang pertama laki-laki, sekarang sudah SMA di Bandar Lampung di SMA Al Kautsar, dan yang kedua laki-laki juga, masih kelas 5 SD, dan yang nomor 3 itu perempuan, masih sekolah PAUD. Sebelum menjadi dewan, ya kita usahalah berkeluarga, mencari rezeki dengan usaha berdagang. Dagang apa, Pak? Dagangnya pertama, usaha kita merintisnya dari usaha bangunan, toko bangunan, terus berkembang ke usaha pengolahan kayu sengon. Kita olah kayu itu kan ada, kalau sengon itu ada yang super, ada yang reject. Yang super kita langsung kirim ke pabriknya, yang reject itu yang kecil-kecil, itu kita olah, kita bikin bahan bakunya, yaitu sound timber, bahan sound timber. Nah, bahan sound timber ini kan nanti sama pabrik diolah jadi berkor. Rata-rata berkor itu dikirim ke Tiongkok. Kalau dulu kita kan usaha kayu itu dengan borong lokasi, beli di sekitaran. Nah, karena dalam perkembangannya kita juga ada pasokan dari kawan-kawan di daerah pesisir barat. Karena apa? Domisili saya adalah berbatasan dengan pesisir barat, jadi komunikasi dengan kawan-kawan pesisir barat lebih enak. Yang jelas, saya kan dari waktu kuliah ada ikut organisasi kemahasiswaan, yang organisasi itu arahnya
lebih banyaknya ke inilah, ke arah-arah politik gitu. Nah, dari situ terbentuk jiwa keinginan berpolitik saya. Tetapi setelah selesai sana sini cari kerjaan nggak dapat, pulang kampung buka usaha. Tetapi setelah usaha udah 3 tahun, keinginan berpolitik itu selalu ada, selalu muncul gitu. Nah, kebetulan ada kawan yang saat ini juga satu fraksi dengan saya, Mas Heri Agus Setiawan, lebih dulu aktif di politik, dan ini mengajak saya bergabung ke Partai PDI Perjuangan. Nah, dari situlah awal cerita saya tertarik ikut berpolitik. Iya, sukanya itu berkampanye itu bertemu banyak orang. Ketika kita bertemu banyak orang, tukar informasi itu muncul kegembiraan, kesenangan gitu. Karena apa? Ya, silaturahmi itu, kalau dalam agama kita dikatakan bahwa silaturahmi itu menambah usia, menambah rezeki, yaitu saya rasakan sendiri ketika intens kalau dikatakan tiap hari enggak juga, tetapi dalam 1 minggu itu untuk bertemu kelompok-kelompok masyarakat itu lebih sering gitu. Dari situ muncul apa ya, kalau istilahnya itu hormon kegembiraan. Itu sukanya berpolitik. Kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan kita bisa menyampaikan ide-ide kita ke depan seperti apa, informasi yang kita dapat juga kita bisa bagikan ke masyarakat. Itulah sukanya kita berpolitik, bergembira di situ kita. Tapi dukanya ya banyak waktu tersita, ya biasa, mungkin juga ada kos yang harus kita keluarkan, itu juga manusiawi, dan ada hal-hal yang juga ketika kita sudah bersemangat bahwa ini harapan kita seperti ini, kita merasa diterima tetapi ternyata nggak diterima, itu juga bagian dari perjalanan itu yang harus kita terima gitu, bagian dari duka itu gitu. Dari keluarga memang kita aktif di politik kan tidak instan, ada proses yang lama, hampir 10 tahun lah sebelum duduk ini. 10 tahun kita sudah ikut di PDI Perjuangan. Dengan kebiasaan aktivitas kita itu perlahan-lahan keluarga juga menerima, baik orang tua, istri, anak ya sudah menerima, dan mereka juga mensupport kita untuk melangkah lebih jauh. Ya alhamdulillah dengan doa mereka, doa kawan-kawan partai, kawan-kawan komunitas, kita bisa di sini sekarang. Kalau usaha, karena dari awal kita sudah tahu arahnya akan ke sana, maka kita, kalau bahasa ininya, mengkader istri lah untuk mengambil alih ini. Bukan mengambil alih ya, apa ya? Membantu, menangani usaha yang sudah kita bangun bersama-sama ini. Ya, dengan fungsi yang melekat di DPRD, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, fungsi pengawasan. Nah, tentu saja ketika pertama masuk kita mencoba beradaptasi, dan dengan fungsi-fungsi itu coba kita pelajari, kita inikan. Nah, apa yang dari dapil saya, terutama dapil saya, dengan fungsinya itu kita bisa salurkan ke
pemerintahan gitu. Ya, rata-rata tetap di infrastruktur karena kita tahu daerah, terutama daerah Semaka ini masih tertinggal kalau dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Dapil 1 ini banyak yang tertinggal, nah makanya mereka rata-rata tetap di infrastruktur. Tapi selain itu ada juga karena di sini pertanian, ada juga yang ingin bertani, pertaniannya lebih maju gitu, terutama tentang proses pengairannya. Nah, yang ada kendala di daerah kami adalah sungai besar cuma satu, Wai Semaka, dan itu tidak bisa, walaupun sudah dibangun irigasi, tidak bisa mengcover semua wilayah persawahan di daerah Dapil 1 Semaka ini. Jadi mungkin nanti ada usulan-usulan yang bisa kita sampaikan ke kabupaten, bagaimana wilayah yang tidak tercover oleh irigasi ini bisa proses bertaninya sama dengan yang sudah dialiri irigasi itu. Harapannya semoga keberadaan saya di legislatif bisa memberi manfaat untuk dapil saya, terutama dapil saya dan Tanggamus. Pesannya kepada pemerintahan, bagaimana caranya kita bersama-sama meningkatkan PAD kita sehingga pembangunan Tanggamus bisa lebih cepat. Teresia Purwaningsih ketemunya. Kalau ketemunya gimana ya, udah terlalu lama. Kalau itu pertama kali kenal sih di kampus Unila. Dulu pertamanya berteman, terus udah di semester akhir itu baru kita tahun 9 berapa ya? 98-an lah. Start perjalanan hidup dari menikah itu ya susah lah Mas dulu. Kita belum punya usaha, kita belajar dari awal, dari nol. Dari pertama usaha dagang, kita ngerintis dari nol, terus akhirnya kita pokoknya ngerintis, terus dagangnya ganti-ganti. Dagang tahun 2004, ya di sini, langsung di sini. Cuman dagangannya aja yang ganti-ganti. Ini nggak maju ganti, ini nggak, tuh dagang gerabahan. Kan makan tempat banyak tuh, terus akhirnya udahlah kayaknya kok nggak ini, ganti lagi gitu. Akhirnya sampai sekarang obat-obatan, bangunan, listrik, sama ya udah itu. Oh gitu ya. Kalau berpolitik saya sih buntut aja. Saya kan dari belakangnya, istilahnya kalau tujuannya Bapak emang baik ya saya ikut di belakangnya, istilahnya saya mendukung. Dari awal pertama kan ingin jadi anggota dewan gitu, alasannya kan pengen mengabdikan diri, pengen mengembangkan ilmu yang diperoleh gitu kan, istilahnya kan gitu. Terus kata saya ya udahlah nggak apa-apa, kalau misalnya emang niatnya seperti itu ya saya dukung sepenuhnya. Saya ikut, saya bantu.